Nah, butuh waktu, bulan dan tahun, insya Allah. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Roh kanaulir ini atau rohani ini ya, tempatnya di dalam kandil matanak ya. Artinya bertempat di dalam hati kita. Mempunyai sifat 4 perkara, yaitu bakal kunto, warna, bau, dan rasa. Yang disebut bakal kunto ini ya, yang akan menjadi bayi itu sebenarnya disebut dengan bakal kunto. Beserta dengan warna-warni ya, yang didapatkan seperti warna darah, warna kuning seperti kunyit itu yang datangnya dari mama. Nah itu. Dan baunya. Nah itu. Bau maksudnya semua itu punya bau ya. Tapi ada bau yang harum dan ada juga bau yang tidak sedap, ada. Karena Allah Maha Rahman dan Rahim. Tidak lepas dari bismillah. Maka kejadian kita itu adalah dari Rahmanir-Rahim. Itu sifatnya Allah. Semua itu terbagi atas 2 perkara. Maka adanya yang baik, yang buruk, dan lain sebagainya. Semua itu datang dari Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada rasa di sana. Nah, yaitu tidak lain rasanya Allah. Itu disebut dengan Rasulullah. Rasa Allah. Allah yang merasakan kepada dirinya sendiri. Itu sebenarnya seperti itu ya. Roh hewani tempatnya di dalam kandil, artinya bertemu di tengah-tengahnya hati dan mempunyai sifat 4. Yang ketujuh ini ya. Roh hewani ini ya. Kepala, punggung, pundak, dan kaki. Nah ini, punya kepala, punggung, pundak, dan kaki. Tapi roh hewani ini ya, perlu saya sarankan juga ya. Sebagian besar tempatnya pada hewan. Maka lihat saja kehidupannya hewan itu seperti apa dan bagaimana ya. Saling membunuh, saling mencekram, membesarkan nafsu, dan menghidupkan roh hewannya itu, akhirnya saling bunuh-bunuhan. Kalau bisa kita sebagai manusia, jangan kita ikut hidup seperti itu. Nah, kalau kita sendiri juga ada roh hewani ini, ada di dalam diri manusia juga kesempurnaan roh yang 7. Nah itu. Kesempurnaan roh yang 7, maka disebut 7 roh ya. Itu roh hewani. Ada juga di dalam diri manusia. Maka janganlah kita hidupkan roh hewani ini. Maka kita akan bersifat seperti hewan. Bersifat seperti binatang. Jangan kita menghidupkan roh hewani. Hidupkanlah roh idapi ya. Roh yang baik, roh yang suci. Itu roh yang putih, jernih ya. Kalau roh hewani ini kita hidupkan, maka kita akan bersifat seperti hewan, akan bersifat seperti binatang, tidak punya aturan, tidak punya tata krama. Itu saling membohongi, saling menipu, saling ngakali dan lain sebagainya. Jangan sampai kita seperti itu. Maka terapkanlah kejujuran dan berbaik hati kepada sesama manusia, kepada semua orang tanpa kecuali, tidak memilih agama. Nah, itu kita harus berbaik hati. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi manusia tidak pernah punya keadilan dan tidak pernah punya adab. Pancasila tidak terpakai. Nah itu. Jangan sampai kita seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena roh hewani yang kita hidupkan. Nah itu. Hidupkanlah bila perlu sekurang-kurangnya roh insani, kemanusiaan kita tinggi, berbaik hati kepada semua orang. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ya
menganjurkan kita bahwa sebaik-baik manusia apabila manusia itu selalu baik kepada sesama manusia. Maka akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlu dicontoh, ya, perlu dicontoh akhlaknya Rasulullah. Nah itu perlu kita contoh. Akhlakul karimahnya Rasulullah itu selalu baik, boleh jadi panutan kepada kita. Maka mulai sekarang kita rubah aturan hidup kita. Yang tadinya kita orang brutal, berubahlah menjadi orang yang baik, berakhlak. Yang tadinya kita orang amburadul, sekarang kita rubah diri. Kalau tidak ada orang yang bisa merubah kita, ya, kecuali kita merubah diri kita sendiri. Tidak ada guru manapun yang mampu dan bisa mengatur kita, kecuali kita mengatur diri kita sendiri. Nah, itu ingat, hidup ini hanya sementara, ya. Ingat, kita ini adalah calon kematian. Insya Allah dan mudah-mudahan kalau memang kita ini selalu ingat, tidak pernah lupa dan luput setiap menit dan detiknya batin kita kepada Allah. Insya Allah seperti kata Rasulullah, mudah-mudahan kita bisa hidup dari dunia sampai di akhirat nanti. Tapi kita kebanyakan lupanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 menit kita hidup, 1 jam kita 5 menit kita ingat, 1 jam kita lupa. 1 jam kita ingat, setengah hari kita lupa. Masya Allah, maka merahlah raport kita. Ibarat orang sekolah. Berarti supaya nilai kita 6, bagaimana caranya? Supaya nilai kita 6. Bagus kalau nilai kita 10. Kalau 10 berarti siang malam kita harus mengingat Allah. Menyebut Allah di dalam batin. Ingat Allah di dalam kalbu. Karena sesungguhnya kalbu mukminin baitur rahim, tempatnya Allah itu di dalam kalbunya orang yang hidup sebenarnya. Hidup hatinya, orang selalu ingat hatinya kepada Allah. Nah, itu. Ada juga Allah di dalam kalbu kita semua, tapi kita sendiri tidak pernah menghidupkan, tidak pernah mengingatkan, tidak pernah ingat kepada Allah. Maka matilah ia di dalam hati kita, maka kita akan bersifat seperti binatang itu. Nah, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Maka hidupkanlah hatimu, hidupkanlah batinmu supaya menjadi hati orang yang mukmin, menjadi kalbu mukminin dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, atau tidak ada Allah selain Allah. Hanya Allah saja yang ada di dalam diri. Bahkan hanya Allah saja yang ada pada alam semesta ini. Bertauhidlah ia, menjadi satulah ia, menjadi Allah semuanya. Tunggallah dia, esalah dia, ahadlah dia, kuasalah dia di dalam diri. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Nah, kita ulang tadi yang roh itu yang ketujuh itu, ya. Roh hewani tempatnya di dalam kandil, artinya bertempat di tengah-tengahnya hati dan mempunyai sifat 4 perkara, kepala, punggung, pundak, dan kaki. Nah, ini kepala ini, ya, kalau kita kaitkan ke batin, ya, sebenarnya itu karena batin ini juga rupa luar, rupa dalam. Ada kepala juga di wujud dalam, ya. Ada punggung juga di wujud dalam. Ada pundak juga dan kaki juga di wujud kita yang dalam. Nah, karena semua itu semua berkaitan antara zahir dan batin, ya. Semua itu berkaitan dengan antara zahir dan batin. Maka kalau kita kaitkan ke dalam artinya kepala ini adalah bentuk kepalanya Allah. Nah, itu. Punggungnya Allah, pundaknya Allah, dan kakinya Allah. Kalau kita kaitkan ke batin. Tapi kalau kita kaitkan ke zahir, ya, kepala ini berbentuk huruf mim, punggung, pundak, dan kaki mim, ha, mim, dal, yang berbunyi Muhammad. Mim ini adalah manusia. Mim, ha, mim, dal, Muhammad. Mim ini adalah dalam arti kata manusia. Ha ini adalah hak milik kepunyaannya Allah. Semua apa yang ada pada diri ini. Mim itu adalah manusia dan dal itu adalah diri. Maka Muhammad hak milik semua. Itu yang ada pada diri manusia adalah
diri sendiri. Nah, kembalikan kepada Allah berarti hak milik kepunyaannya Allah. Antara Allah dan Muhammad tidak pernah bisa terpisahkan. Maka disebut Allah kurung Muhammad, Muhammad kurung Allah. Nah itu. Roh yang 7 perkara itu disebut kaimah ya. Yaitu zat Allah. Dan dinamakan juga alam misal. Alam misal, alam ijsan, dan alam insan. Nah itu, yaitu yang mengadakan cahaya. Cahaya yaitu nur. Ya nur Muhammad yang dimaksudkan. Maka yang menjadi rohnya alam ini adalah nur Muhammad. Seisinya termasuk. Maka kita ini datangnya dari nur Muhammad juga. Itulah cahaya kehidupan manusia yang ada pada saat ini kita bisa hidupnya nur sebenarnya. Maka kembalikanlah dirimu kepada nur supaya benar-benar bercahaya menyinari kehidupan ini. Nur itu rasa dan rasa itu yaitu ilmu. Maka itu sekaliannya zat Allah dan lagi zat Allah itu sifat. Sifat yaitu hum bila sifatin khairum min af'alihi. Artinya, atau sifat itu bukannya zat. Zat itu bukannya sifat yang mempunyai wujud dan bukannya af'al. Nah itu berarti Allah maksudnya ini, Allah itu tidak berhimpun, tiada berhimpun, tapi tiada ia bercerai dengan segala maknanya. Allah selalu menyertai di dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah merasa dibarengi oleh Allah. Kata Rasulullah, barang siapa merasa jauh dengan Allah, sesungguhnya di akhirat nanti dia tidak akan bertemu dengan Allah. Jangan kita seperti itu. Tetap merasa dekat dengan Allah, karena urat nadimu dikatakan dekat, sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat nadimu. Maksudnya menambahkan yang bernama keanugerahan. Dari semuanya tidak bisa bertenaga. Maka semua itu kalau tidak disertai dengan zat, maka tidak akan bisa hidup kita. Berarti hidup ini adalah hidupnya Allah. Ibarat lampu dengan strum ya. Strum ini selalu ada, tapi kalau lampunya tidak menerima, tidak akan bisa nyala. Nah, antara lampu, bola lampu, balon itu maksudnya dengan strum tidak akan bisa pernah terpisahkan, maka menghasilkanlah cahaya nur ilahi. Begitu. Jasad tidak dapat apinya roh, maka tidak akan dapat strum itu, tidak mendapatkan penyinaran, tidak bisa bertenaga, juga akan tetapi roh bisa bertenaga. Strum ya tetap strum, kemampuannya tetap kemampuannya, sekalipun dia ada jasad, maksudnya karena mendapatkan zatnya Allah dan lagi antaranya roh dengan Muhammad. Maka antara Allah dan Muhammad tidak akan pernah bisa terpisahkan. Yang Allah itu yang dalam, yang Muhammad ini adalah yang zahir badan kita maksudnya. Maka hidup ini hidupnya Allah. Selalu berkaitan antara zahir dan batin. Maka adanya Rahmanir Rahim, yang Rahman dan yang Rahim. Yang Rahim itu adalah Allah, yang Rahman itu adalah Muhammad. Begitu. Allah bersabda bahwa roh itu hidupku. Berarti hidupnya Allah, bukan hidupnya kita. Allah sudah nyata-nyata mengakui di sini hidupnya dia. Berarti bukan hidupnya kita. Dan aku melahirkan roh. Nah, mengadakan roh maksudnya, atau roh itu bukannya aku. Roh itu bukannya aku, katanya dibalik lagi ya. Tidak berhimpun maksudnya di sini ya. Dan aku bukan roh. Tidak berhimpun ya, tidak bersatu ya. Tapi disertai. Akan tetapi aku dengan roh. Nah, disertai Allah maksudnya. Tidak bisa berpisah, tidak terpisah, tapi harus dapat dibedakan. Begitu. Tidak terpisah, tapi harus bisa kita bedakan. Kalau kita tidak bisa membedakan antara luar dan dalam, inilah yang merupakan kekeliruan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka kita keliru. Nah, jangan sampai kita keliru, insya Allah
Bedakan antara luar dan dalam. Yang penting kita paham saja. Yang penting kita tahu saja. Tapi antara zahir dan batin adalah Allah sebenarnya. Luar dalam itu adalah Allah. Nah itu. Makanya harus benar-benar kita paham antara luar dan dalam, zahir dan batin. Ya demikianlah demi urian yang dapat kami sampaikan. Dan mudah-mudahan dipahami. Dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan mudah-mudahan juga menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Kalau tidak paham ya pelajari dulu pelan-pelan. Iringi terus, ikuti terus. Maksudnya kita betul-betul dari hari ke hari sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jangan kita mau kuasai ilmu ini satu hari harus paham. Tidak bisa, stres nanti. Lebih baik kita pelan-pelan ikuti. Seperti saya, seperti itu juga caranya saya. Insya Allah lambat laun berbukit. Insya Allah jadi gunung jadinya, menggunung jadinya. Dalam artinya pengetahuan kita akan bertambah sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit. Insya Allah ya. Nah mungkin kalau ada kesalahan atau kekeliruan, keceplosan kata-kata yang kadang-kadang bisa dianggap kurang baik, kurang pas ibaratnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.